Tahukah teman-teman kenapa ada air di bumi? Hal ini dikarenakan saat pembentukan bumi banyak sekali benda langit yang berjatuhan dan menumbuk bumi. Benda-benda tersebut membawa kristal-kristal es dari luar angkasa yang akhirnya terakumulasi di awal bumi. Karena suhu bumi yang semakin lama semakin tinggi, air tersebut berevaporasi, namun tertahan di atmosfer karena lapisan gas hasil aktivitas vulkanik. Uap air semakin lama mengembun dan menjadi hujan. Sumber air lain berasal dari komet, di mana komet tersebut membawa bongkahan es yang kemudian menabrak bumi. Air dari komet tersebut menambah air yang telah ada di bumi. Sekarang kita tahu, good, good, good. Tahukah teman-teman kenapa air yang membeku volumenya bertambah? Atau kenapa volume es lebih besar daripada saat menjadi air? Hal ini dikarenakan adanya ikatan hidrogen. Pada saat air dalam keadaan cair, energi kinetik molekul air cukup tinggi sehingga molekul bisa bergerak bebas dan memungkinkan molekul saling mendekat satu sama lain karena ikatan hidrogen terbentuk dan terputus dengan cepat. Sedangkan ketika suhu sudah mencapai 4 derajat Celcius atau lebih dingin lagi, energi kinetik molekul akan bernilai rendah, sehingga ikatan hidrogen dapat terbentuk dengan stabil, di mana ikatan ini membentuk struktur mikroskopik yang berongga. Rongga tersebutlah yang membuat volume es lebih besar daripada saat dalam keadaan cair. Sekarang kita tahu, good, good, good. Tahukah teman-teman kenapa langit senja berwarna orange? Hal ini berhubungan dengan kemiringan matahari terhadap atmosfer bumi. Karena posisi matahari yang miring itulah jarak yang ditempuh cahaya hingga ke mata kita semakin jauh. Semakin jauh jarak yang ditempuh cahaya matahari, maka semakin banyak spektrum warna biru yang dihamburkan oleh partikel dalam atmosfer bumi. Dikarenakan spektrum biru yang banyak dihamburkan, maka cahaya yang tersisa adalah cahaya yang memiliki gelombang panjang antara spektrum gelombang warna kuning hingga merah. Karena itulah warna langit senja didominasi spektrum kuning hingga merah yang dominan kita lihat sebagai warna jingga atau orange. Sekarang kita tahu, good, good, good. Tahukah teman-teman kenapa ada petir? Petir diakibatkan karena adanya proses penguapan air ke atmosfer bumi. Saat air menguap, maka uap air tersebut akan mendingin karena suhu yang rendah di langit. Saat uap mendingin, maka terbentuklah butiran kabut atau aerosol dan sebagian butiran kabut akan membeku. Aerosol dan butiran es akan menempel satu sama lain membentuk partikel yang lebih besar. Karena terus bergerak, maka partikel yang lebih besar itu akan bergesekan dengan butiran es dan menciptakan partikel bermuatan, di mana butiran es akan bermuatan positif dan partikel yang lebih besar bermuatan negatif. Hal ini seperti ketika kita gesekkan penggaris ke rambut di mana membuat penggaris menjadi bermuatan. Butiran es yang lebih ringan akan naik ke atas dan partikel besar akan turun karena perbedaan massa jenis. Karena bagian atas dan bawah awan memiliki muatan yang berbeda, maka terjadilah lompatan listrik. Dan apabila muatan negatif dari awan sangat besar, muatan tersebut akan meloncat dari awan ke bumi yang memiliki muatan positif atau bertabrakan dengan muatan positif dari bumi. Loncatan muatan itulah yang kita lihat sebagai petir, dan bunyi ledakan dari gesekan udara serta pemuaian udara yang tiba-tiba itulah yang kita dengar sebagai guntur. Sekarang kita tahu, good, good, good. Tahukah teman-teman kenapa ada musim? Adanya musim dikarenakan keadaan bumi yang miring saat berotasi. Kemiringan bumi adalah 23,5 derajat. Sehingga saat berotasi dan berevolusi, maka terjadi perbedaan proporsi cahaya yang diterima belahan bumi utara dan selatan. Ketika bulan November sampai Maret, maka bagian bumi selatan akan mendapatkan intensitas cahaya yang relatif lebih besar. Sedangkan saat April sampai Oktober, maka bagian bumi utara yang akan mendapatkan intensitas cahaya relatif lebih banyak. Perbedaan porsi intensitas matahari inilah yang mengakibatkan perbedaan musim di daerah bumi. Sekarang kita tahu, good, good, good.